Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan dengan hormat kepada Ibu Dr. Indah Listianingrum, MSIN, dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Izinkan kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Dengan saya Vika dengan NIM E1021231026 selaku moderator dan pemateri pertama. Saya Marcel Damara dengan NIM E1021231018 sebagai pemateri kedua. Dan saya Ega Fazrawani dengan NIM E1021231010 sebagai pemateri ketiga. Dan saya Herli Menarita dengan NIM E1051231001 sebagai pemateri terakhir. Baik teman-teman, itulah pemateri-pemateri kita. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi dengan judul Aset dan Pembangunan Sosial. Apa sih aset? Aset memiliki fungsi investasi sosial yang kuat. Di dalamnya, aset lebih dari sebuah kenikmatan terhadap konsumsi dan memiliki pengaruh jangka panjang terhadap kesejahteraan sosial. Aset dikategorikan sebagai sumber daya yang memiliki nilai pasar dan terdiri dari harta kekayaan dari pemiliknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pengembangan aset dalam konteks sejarah masyarakat. Nah, dalam konteks sejarah masyarakat ini telah mengakumulasikan atau mengumpulkan aset sejak zaman prasejarah. Melalui kemajuan pertanian, lahan menjadi aset keluarga yang utama dan masyarakat menggunakan aset komunal seperti tanah pengembalan, hutan dan sungai yang difungsikan untuk memburu dan menangkap ikan. Nah, di dalam peradaban kuno, kepemilikan aset terkonsentrasi di kalangan elit yang memerintah, mengembangkan pajak dan sering mengambil alih tanah milik warga. Tanah yang diambil alih sering didistribusikan kepada penyewa dan pegawai militer sebagai hadiah dari pelayanan masyarakat. Pemerintah atau penguasa dan aristokrat juga menggunakan kekuasaannya untuk menaklukkan atau merampas aset dan mendapatkan budak-budak dari bangsa tetangga mereka. Oke, selama zaman pertengahan akhir, kepemilikan aset cukup diperluas dengan hadirnya kelas pedagang dalam kota kaya yang baru dan bertambah. Membangun rumah yang besar dan kesenangan yang dimiliki oleh sedikit orang. Pada masa ini, tanah umumnya diambil alih melalui proses pemagaran yang ilegal, sehingga kemiskinan pada daerah pedesaan meningkat. Oke, di sini saya akan melanjutkan pemateri pertama, yaitu hakikat dari aset dan pembangunan aset. Nah, secara umum, aset tersebut diklarifikasikan sebagai aset nyata atau yang terlihat, seperti taman, pembangunan, dan juga mesin, serta aset keuangan. Nah, aset keuangan di sini yaitu seperti obligasi, tabungan, persediaan saham, dan juga instrumen moneter atau yang lain-lainnya atau sebaliknya. Nah, ini dapat dikonversi menjadi pendapatan. Seperti kata Huffman dan Wolff, yang ini berpendapat yakni sebuah dasar rasional bagi program pengembangan aset. Nah, ketidakmerataan aset diperburuk oleh kebijakan pemerintah yang mempromosikan kepemilikan aset di kalangan kelas menengah dan orang kaya. Baik, kita lanjutkan lagi, yaitu materi kita, yaitu aset finansial bagi individu dan rumah tangga. Nah, ide yang dikembangkan oleh Shahradin adalah jenis paling populer dari program pengembangan aset yang ditujukan kepada orang-orang miskin dan keluarga mereka. Nah, ide sendiri adalah catatan tabungan yang ditunjukkan agar orang-orang miskin mengkontribusikan sedikit deposito secara teratur yang membudikan, dipasangkan biasanya kepada faktor 1 dan bunga yang lebih tinggi juga tetap digunakan. Nah, program-program IDA biasanya didanai oleh yayasan dan organisasi nirlaba, tetapi pemerintah juga dilibatkan. Sejumlah evaluasi dari program-program IDA telah dilaksanakan di Amerika Serikat dengan menyediakan informasi penting mengenai cara mereka menjalankan
tugas mereka sendiri. Oke, kita lanjutkan ke pemateri ketiga. Saya akan melanjutkan materi tentang pembangunan sosial dan aset yang dimiliki oleh masyarakat. Walaupun istilah aset baru diaplikasikan belakangan ini terhadap pengembangan masyarakat, sebagian besar karena pengaruh usaha dari Kreutzmann dan McKnight 1993 telah membentuk bagian kesatuan dari program-program ini sejak tahun 1950-an. Pemerintah menyediakan keahlian, perlengkapan, dan bahan-bahan, sedangkan komunitas lokal mengontribusikan tenaga kerja. Strategi-strategi yang sama telah dipergunakan dalam proyek pembangunan komunitas. Banyak penelitian mengenai program pembangunan komunitas telah mempromosikan komunikasi dari aset lokal yang dimiliki secara kolektif dan telah diterbitkan selama bertahun-tahun. Pengembangan masyarakat di negara-negara barat mempergunakan pendekatan pengembangan aset. Di Amerika Serikat, contohnya, perusahaan pengembangan masyarakat Community Development Corporation (CDSC) terlibat dalam regenerasi perkotaan. Grant dan Heisner 2008 melaporkan bahwa lebih dari 1,2 juta unit rumah telah dibangun atau direnovasi oleh CDCS sejak tahun 1970-an. Privatisasi terhadap perumahan umum di Inggris telah mendorong aset yang telah dimiliki oleh keluarga seperti laporan De Philipps dan mitranya 2010 bahwa terhadap pertumbuhan yang pesat dari asosiasi perumahan, koperasi, dan nirlaba. Kepemilikan rumah melalui perkumpulan koperasi meningkat di Kanada dan di Asia. Baik, saya sebagai pemateri terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang peran aset dalam pembangunan sosial. Nah, pendekatan aset sendiri merupakan pendekatan yang populer dalam pembangunan sosial selama 20 tahun belakangan ini. Hal tersebut terjadi karena banyak dipengaruhinya ide-ide inovatif yang diajukan para ahli. Contohnya seperti Hafeman, Seraden, Kreutzmann, dan McKnight. Meskipun aset telah dimasukkan ke dalam pembangunan sosial, tetapi masih terdapat ketidakpastian dan ketidaksetujuan terhadap pendekatan aset yang digunakan. Nah, kegagalan dalam merumuskan pendekatan yang berhubungan atau koheren dan terbuka atau inklusif yang menggabungkan berbagai jenis program berbeda yang telah disebutkan di awal menghasilkan gambaran yang tidak lengkap dan membuat kebingungan. Perihal pengembangan aset yang mempunyai peran penting dalam pembangunan sosial, terdapat juga ketidaksetujuan akan dampaknya. Perhatian utama dari ketidaksetujuan ini adalah apakah program IDA dan tabungan merupakan cara-cara yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan? Bahwa transfer pendapatan menghasilkan kontribusi secara signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Beberapa program perlindungan sosial seperti bantuan tunai dengan syarat memang berkontribusi terhadap pengembangan aset dengan cara meningkatkan modal manusia atau human capital. Pengembangan aset keuangan menargetkan agar para individu dan keluarga dihubungkan kepada kebijakan-kebijakan masyarakat dan nasional untuk memastikan bahwa akumulasi aset diperkenalkan pada setiap tingkatan. Sebagai tambahan, pengembangan aset harus diintegrasikan secara penuh dengan strategi praktik pembangunan sosial lainnya. Ada banyak pemerintah yang telah mengalokasikan sumber dayanya dalam bentuk program bantuan tunai dan pengembangan masyarakat yang telah berperan dalam akuisisi aset masyarakat. Melalui integrasi pembangunan, aset dengan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial nasional yang lebih luas, pemerintah dapat mempromosikan pengembangan aset dan meningkatkan kesejahteraan semua orang. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi semua yang menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.